BMKG memprediksi gempa susulan di wilayah NTT akan terjadi hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Hingga Selasa kemarin terjadi ribuan gempa susulan pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. BMKG mencatat lebih dari 2.000 gempa susulan di wilayah NTT terjadi hingga Selasa kemarin dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian dirasakan masyarakat NTT. Adapun sejumlah wilayah berstatus siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara yakni Ende, Flores Timur dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu dan Wajo. Masyarakat NTT dihimbau menghindari bangunan retak atau rusak serta tetap waspada dengan gempa susulan. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada masyarakat. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 orang warga Manggarai Timur yang menjadi korban gempa. Evakuasi dilakukan lewat udara. Pemirsa, 3 warga yang terluka parah akibat gempa yang mengguncang Pulau Flores dievakuasi menggunakan helikopter. Ketiga warga mengalami patah tulang termasuk seorang anak berusia 5 tahun. Ketiganya berhasil dievakuasi menuju rumah sakit di Labuan Bajo hanya dalam waktu 25 menit, di mana Basarnas menegaskan evakuasi korban lewat jalur udara amat krusial untuk memangkas waktu tempuh lewat darat. Nah, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit. Mudah-mudahan cuaca bagus sehingga evakuasi bisa segera kita laksanakan dan para korban bisa mendapatkan perawatan lebih cepat yang terbaik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penanganan korban gempa NTT, kita terhubung dengan rekan Muharlin di Kabupaten Sika, NTT. Selamat malam Muharlin, bagaimana situasi di sana sekarang? Selamat malam Yudi dan juga pemirsa, untuk situasi di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di Maumere, Kabupaten Sika, tepatnya di tenda pengungsian gelanggang olahraga Samagor. Terlihat di belakang saya ini para pengungsi yang didominasi oleh anak-anak sedang mengantri untuk antri mendapatkan minuman begitu. Dan memang untuk di wilayah yang salah satu wilayah yang cukup terdampak cukup parah yaitu di Maumere, Kabupaten Sika, dan berbagai bantuan juga memang sudah mulai berdatangan. Bantuan makanan, bantuan pakaian, dan juga bantuan dari sejumlah pihak. Ini salah satunya kami akan berbincang sedikit terkait dengan bantuan yang sudah diberikan kepada para pengungsi di sini dari relawan Dompet Duafa ya. Oke, selamat malam Mbak Siska. Dengan Siska Sulaiman dari Dompet Duafa. Mungkin dari Dompet Duafa sendiri sudah apa saja yang sudah bantuan yang sudah disalurkan bagi para pengungsi yang ada di sini, dan mungkin yang belum yang dibutuhkan apa saja? Baik, untuk saat ini alhamdulillah kita dari Dompet Duafa dari hari pertama bencana dari tanggal 15 sampai dengan hari ini kita sudah memberikan layanan pos hangat kepada masyarakat yang terdampak di Maumere sendiri. Kemudian untuk saat ini kami mendata bahwa ternyata ada beberapa kebutuhan ibu-ibu seperti selimut untuk bayinya, kemudian ada popok juga yang sangat dibutuhkan, kemudian selain itu susu juga. Dan ada beberapa ibu-ibu yang menyampaikan bahwa mereka juga ternyata membutuhkan kebutuhan untuk memberikan kehangatan kepada anak-anaknya seperti minyak telon dan lain sebagainya. Itu untuk saat ini. Karena dari yang sejauh ini juga 4 hari terakhir untuk kebutuhan dapur atau sembako dan lain sebagainya itu juga sudah lumayan alhamdulillah banyak sekali dari berbagai macam bantuan dari berbagai yayasan dan lain sebagainya begitu. Kemudian untuk masyarakat para pengungsi di sini akan bertahan berapa lama sih Mbak kalau boleh tahu, dan total ada berapa jumlah pengungsi di sini? Iya.
Kalau untuk totalnya sendiri terdata per tanggal 17 kemarin itu sekitar 1.312 jiwa. Kemudian untuk berapa lamanya bertahan, dari informasi yang kami dapatkan mereka di sini kemungkinan selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kalau memang kondisinya aman dan tidak ada lagi bencana atau gempa susulan, itu kemungkinan mereka akan dibubarkan begitu. Kalau selama itu belum juga berarti akan bertahan gitu. Selain bantuan berupa makanan dan juga pakaian, apa saja ini kan didominasi banyak kan anak-anak yang Mbak ya. Mungkin ada program sendiri terkait dengan mungkin ada trauma healing dan juga memberikan hiburan kepada anak-anak, ada nggak sih? Terkait dengan hiburan untuk adik-adik yang ada di pengungsian Maumere ini, kami juga sempat diskusikan juga bersama dengan tim relawan Dompet Duafa yang ada di Maumere. Kami berencana untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa memberikan keceriaan kepada adik-adik yang ada di sini. Tadi juga kita sudah berkoordinasi juga dengan Kemensos untuk mendiskusikan besok paginya di jam 10 itu kami mendiskusikan terkait dengan jadwal apa saja yang nantinya kita mau ngadain beberapa hari ke depan. Jadi dari kami ada terfikir untuk bagaimana kita ngadain untuk hari Jumatnya kita buka misalnya kuis Islami. Jadi kita adain pos untuk adik-adik Muslim, kita ngadain kuis Islami dengan mereka. Kemudian mungkin ini juga usulan untuk DD Pusat juga. Kami ingin mengadakan mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk adanya musola darurat. Jadi hadirnya musola darurat ini kalau sudah ada kita juga bisa memberikan layanan pengajian untuk adik-adik di malam hari habis Isya misalnya begitu. Mbak Siska atas informasinya dan tadi perbincangan saya dengan salah satu relawan dari Dompet Duafa yang mengatakan memang untuk bantuan makanan dan juga pakaian memang sudah cukup banyak berdatangan dan yang paling dibutuhkan saat ini yakni kebutuhan bayi, kemudian kebutuhan pakaian untuk lansia terutama selimut dan juga kebutuhan susu bayi, di mana yang di Maumere ini sendiri Yudi dan juga pemirsa merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah begitu. Selain daerah lainnya ada juga daerah lain yang terdampak seperti daerah ND, kemudian daerah Sika, di seluruh daerah di Kabupaten Sika, dan kami akan terus mengupdate seperti apa nanti perkembangan ataupun kondisi para pengungsi di khususnya di Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke Yudi di studio. Muharlin, izin kami ingin tahu tentang situasi aslinya di sana. Bolehkah eksplor Anda tunjukkan bagaimana keadaan pengungsi di sana? Mungkin di belakang Anda saya lihat ada banyak anak-anak dan aktivitas warga akhirnya seperti apa? Mungkin bisa sambil diperlihatkan, Muharlin. Oke, baik, ini saya akan memperlihatkan sedikit kondisi pengungsi di sini. Ini di sebelah kiri saya ada salah satu tenda yang dibangun oleh Dompet Duafa. Karena hari sudah malam, aktivitas mereka tadi sudah mereka bareng-bareng begitu untuk mengambil makan malam. Sekarang kondisinya mungkin sedang banyak yang istirahat juga mengingat malam sudah di sini sudah mulai memasuki pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan juga selain para pengungsi yang tengah beristirahat, juga di sebelah kanan saya ini juru kamera saya akan memperlihatkan situasi dari anak-anak yang tengah ini lagi pada antri untuk minum begitu Yudi dan juga pemirsa. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu. Nah, sini ada yang mau ngomong. Namanya siapa? Firdaus di sini dari pagi sampai sekarang ini ngapain aja nih kegiatannya kalau main sama teman. Senang nggak di pengungsian sini? Senang. Apa aja sih yang kamu butuhkan gitu selain makanan dan pakaian, apa saja yang diperluin gitu? Nah, inilah keseruan dari para anak-anak, khususnya mereka ini sedang mengantri diberikan minuman satu-satu untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk sekedar berkumpul bersama dengan para pengungsi yang lain. Yudi. Baik, terima kasih banyak Muharlin. Semoga saja laporan Anda ini
benar-benar didengar oleh pemerintah sehingga bantuan tepat sasaran, tercukupi dan masyarakat di sana bisa bangkit kembali. Terima kasih Muharlin, selamat bertugas kembali. Baik, informasi lain pemirsa, Kepala BGN Sudaryono menginstruksikan seluruh SPPG terdekat di sekitar lokasi bencana gempa NTT untuk siaga membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak. Sebagai langkah penanganan darurat, BGN resmi merevisi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi tanggap darurat terkini. Menyampaikan kepada dapur-dapur di wilayah terdampak gempa yang hari ini terjadi gempa di NTT, saya hari ini akan keluarkan surat edaran terkait kebencanaan khususnya untuk semua dapur, nanti silakan dipedomani. Jadi saya minta untuk koordinasi dengan BNPB, kemudian dengan pemerintah daerah di situ, bagaimana dapur-dapur yang terdampak maupun dapur-dapur yang tidak terdampak, dia dapurnya tidak terdampak tapi dekat dengan lokasi bencana, maka apa yang dilakukan ikuti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang hari ini saya akan revisi dan kemudian kita kirimkan ke Anda semua melalui saluran email tadi dan juga melalui berjenjang. Ya pemirsa, kalau ada kuis sebutkan sila kedua Pancasila. Jawabannya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, soalnya PLT Bupati Pati salah membacakan teks Pancasila di sila kedua pada upacara kemerdekaan. Jadi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra viral setelah salah membaca sila kedua Pancasila saat upacara Hari Kemerdekaan. Kesalahan dilakukan saat menyebut sila nomor 2 menjadi keadilan yang adil dan beradab. Wah, salah itu ya. Meski begitu peserta upacara tetap menyebut yang benar sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemkab Pati pun memberikan klarifikasi di mana katanya ternyata Bupati Pati atau PLT Bupati Pati lagi kurang sehat, sedang sakit sehingga kurang fokus dalam membacakan teks Pancasila. Cepat sehat ya Pak Bupati. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Keadilan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berita viral lagi di Sanggau, Kalimantan Barat kali ini. Oknum pejabat tidak hiraukan anak-anak yang tampil pasca HUT kemerdekaan RI, pemirsa. Nah, jadi yang menari anak kecil ini tuh sedang penampilan pertunjukan, ya kan? Harusnya kan nonton ya, menghargai anak-anak kecil ini kan. Tapi coba lihat pemirsa nih. Oknum pejabat Sanggau Kalimantan Barat dengan pakaian dinasnya malah asik foto-foto pakai HP dan bahkan membelakangi anak-anak kecil yang sedang pertunjukan menari itu. Duh, ini kan kesannya, maaf ya, kesannya kayak nggak menghargai. Peristiwa ini terjadi di lapangan komando Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Alih-alih menonton anak-anak yang tampil dan menari, sejumlah oknum pejabat ini malah beberapa kali menghalangi penonton menyaksikan pertunjukan.